Perjalanan seorang hamba di pentas dunia ini laksana sebuah pengembaraan di padang luas yang penuh dengan persimpangan. Ada jalan yang lurus, terang benderang oleh cahaya petunjuk, namun tak sedikit pula lorong-lorong gelap yang menggoda dan menyesatkan. Setiap pilihan yang diambil adalah langkah yang menentukan arah, dan setiap langkah memiliki konsekuensi abadi. Disinilah letak ujian terberat, di antara persimpangan hitam dan putih kehidupan, di mana seorang hamba dituntut untuk menjadi nahoda yang bijaksana bagi bahtera jiwanya sendiri. Bagi para pejalan ruhani, cermin hati atau kalbu adalah aset paling berharga. Kebeningannya adalah syarat mutlak untuk dapat memantulkan cahaya ilahi. Namun, banyak insan yang tidak menyadari bahwa keburukan sekecil apapun, yang dianggap remeh laksana setitik debu, sesungguhnya adalah noda hitam pertama yang menempel pada cermin suci itu. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa setiap kali seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu noda hitam di hatinya. Keburukan kecil ini ibarat percikan api pertama di tengah padang ilalang yang kering. Jika disepelekan, ia akan membesar, melahap segalanya hingga menjadi kebakaran dahsyat yang sulit dipadamkan. Satu kebohongan kecil akan menuntut kebohongan lain untuk menutupinya. Satu pandangan mata yang khianat akan membuka pintu bagi angan-angan liar. Satu gunjingan remeh akan mematikan rasa kasih sayang di hati. Inilah tabiat keburukan. Ia tidak pernah datang sendirian, ia selalu mengajak kawan-kawannya. Para arif billah sangat menjaga diri mereka, bukan hanya dari dosa-dosa besar, tetapi bahkan dari hal-hal yang syubhat, yang masih samar hukumnya. Mereka memahami bahwa jalan yang salah, meski baru satu langkah, akan membawanya menjauh dari tujuan. Semakin jauh ia berjalan di jalur yang keliru, akan semakin banyak persimpangan menyesatkan yang ia temui, hingga ia lupa di mana jalan pulang. Hatinya menjadi keras, telinganya menjadi tuli terhadap nasihat, dan matanya menjadi buta dari cahaya kebenaran. Maka, wara, atau sikap kehati-hatian yang tinggi adalah pakaian para kekasih Allah. Mereka tidak pernah menyepelekan apapun yang berpotensi mengeruhkan hati mereka. Mereka tahu bahwa menjaga cermin hati dari satu noda debu jauh lebih mudah daripada harus membersihkan cermin yang telah berkerak dan menghitam legam. Inilah langkah pertama dalam menjaga kesucian perjalanan. Waspada terhadap noda pertama. Keburukan tidak selalu berwujud perbuatan lahiriah. Seringkali, ia bermula dari medan pertempuran yang tak terlihat, yaitu di dalam benteng batin seorang insan. Musuh-musuh tak kasat mata seperti pikiran buruk, bisikan was-was, dan penyakit-penyakit hati jauh lebih berbahaya karena ia merusak dari dalam. Pikiran yang dibiarkan liar tanpa kendali adalah kuda tunggangan setan yang akan membawa penunggangnya ke jurang kebinasaan. Penyakit-penyakit hati seperti sombong, kibr, iri hati, hasad, pamer, ria, dan cinta dunia, hubbud dunya, adalah racun halus yang membunuh ruhani secara perlahan. Seseorang bisa saja tampak saleh di luar, rajin beribadah, namun hatinya dipenuhi kesombongan yang membuatnya merasa lebih baik dari orang lain. Amalannya yang setinggi gunung bisa jadi hangus tak bersisa hanya karena setitik ria yang ingin dilihat atau dipuji manusia. Para sufi mengajarkan pentingnya murakabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dengan murakabah, seorang hamba menjadi satpam bagi gerbang pikirannya sendiri. Setiap kali ada pikiran buruk yang mencoba masuk, ia segera mengusirnya dengan zikir. Setiap kali ada benih penyakit hati yang mulai tumbuh, ia segera mencabutnya dengan akar taubat dan istighfar. Ia sadar bahwa Allah tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Menjaga benteng batin ini adalah jihad terbesar, jihad al-akbar, sebuah perjuangan seumur hidup yang tiada henti. Ia menuntut kewaspadaan di setiap detik, kesadaran di setiap tarikan napas. Karena jika benteng dalam ini berhasil direbut oleh musuh, maka seluruh anggota tubuh lahiriah hanya akan menjadi prajurit yang patuh pada perintah keburukan dari sang komandan di dalam hati.
Dalam perjalanan ruhani yang terjal, seorang pengembara akan sangat mudah lelah dan tersesat jika berjalan sendirian. Itulah sebabnya, Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar dan saleh. Suhbah atau persahabatan dengan orang-orang saleh bukanlah sekadar pertemuan fisik, melainkan sebuah proses transfer cahaya dan energi ruhani. Aura mereka, yang terbentuk dari zikir dan ketaatan, akan memancar dan mempengaruhi siapa saja yang berada di dekatnya. Berkumpul dengan para pecinta dunia akan membuat hati terpaut pada gemerlapnya. Duduk bersama para pengumpat akan membuat lisan ringan untuk ikut menggunjing. Sebaliknya, berada di majelis orang-orang saleh akan mengingatkan jiwa pada akhirat. Mendengar tutur kata mereka yang penuh hikmah akan melembutkan hati yang keras. Melihat akhlak mereka yang mulia akan membuat diri merasa malu atas segala kekurangan dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Seorang sahabat yang saleh adalah cermin terbaik. Ia tidak akan memuji secara berlebihan yang membuat terlena, tetapi juga tidak akan mencela dengan kasar yang membuat putus asa. Ia akan menunjukkan noda di wajah saudaranya dengan kelembutan, dan membantu membersihkannya dengan kasih sayang. Energi positif dari kumpulan orang-orang saleh ini akan menciptakan sebuah benteng pertahanan kolektif yang mempersulit setan untuk menggoda. Maka, memilih teman dan lingkungan adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup seorang hamba. Ia ibarat memilih tanah tempat ia akan menanam benih imannya. Jika ditanam di tanah yang subur dan selalu disirami air kebaikan, maka benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah manis. Namun jika ditanam di tanah yang gersang dan penuh racun, benih itu akan layu sebelum sempat berkembang. Allah, Sang Pencipta alam semesta, tidak membiarkan ciptaannya mengembara tanpa arah. Dengan kasih sayangnya, Dia telah menurunkan sebuah manual kehidupan, sebuah peta yang jelas dan sebuah kompas yang akurat. Peta itu adalah Al-Quran, dan kompas itu adalah sunnah Rasulullah. Keduanya adalah dua pusaka yang jika dipegang erat, seorang hamba tidak akan pernah tersesat selamanya. Al-Quran adalah firman langsung dari Sang Pembuat Jalan. Di dalamnya terkandung semua petunjuk, mana jalan yang lurus, mana tikungan yang berbahaya, mana tempat peristirahatan yang aman, dan mana jurang yang mematikan. Ia adalah cahaya yang menerangi kegelapan, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Mengabaikan Al-Quran ibarat seorang pengembara yang sengaja membuang petanya di tengah hutan belantara. Adapun sunnah Rasulullah adalah jejak langkah konkret dari seseorang yang telah berhasil menempuh perjalanan itu dengan sempurna. Beliau adalah teladan hidup, manifestasi dari Al-Quran yang berjalan. Bagaimana cara beliau menghadapi ujian, bagaimana cara beliau bersyukur atas nikmat, bagaimana cara beliau berinteraksi dengan sesama, semuanya adalah panduan praktis yang tak ternilai harganya. Mengikuti sunnahnya adalah seperti berjalan persis di belakang seorang pemandu ahli yang tahu setiap jengkal medan perjalanan. Setiap aturan yang ada di dalam keduanya bukanlah untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. Seperti rambu-rambu lalu lintas yang dipasang bukan untuk menyusahkan pengendara, melainkan untuk menjamin keselamatannya. Seorang hamba yang cerdas akan tunduk dan patuh pada aturan main ini, karena ia yakin bahwa Sang Pembuat aturan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Dalam upaya menghindari keburukan dan menumpuk kebaikan, ada sebuah kaidah emas yang tidak boleh dilupakan. Allah hanya akan menerima sebuah amalan jika ia berdiri kokoh di atas 3 pilar kesucian, niat yang lurus, cara yang benar, dan tujuan yang mulia. Jika salah satu pilar ini rapuh atau bengkok, maka seluruh bangunan amal itu akan runtuh tak bernilai di hadapannya. Pilar pertama adalah niat, ikhlas. Niat adalah ruh dari sebuah amalan. Perbuatan baik sebesar apapun, jika niatnya adalah untuk pamer, mencari pujian manusia, atau tujuan duniawi lainnya, maka ia laksana tubuh indah tanpa nyawa. Ia menjadi bangkai yang tidak akan diterima di sisi Allah.
Membersihkan niat adalah perjuangan batin yang paling berat, memastikan bahwa setiap gerak dan diam hanyalah untuk Allah semata. Pilar kedua adalah cara, ittiba. Cara dalam melakukan kebaikan haruslah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Seseorang tidak bisa beribadah dengan cara yang ia ciptakan sendiri, sebagus apapun kelihatannya. Mengikuti tuntunan Rasulullah adalah bukti cinta dan kepatuhan. Melakukan sesuatu yang tidak pernah beliau ajarkan dalam urusan ibadah adalah bentuk kelancangan terhadap sang pembawa risalah. Pilar ketiga adalah tujuan, mardhatillah. Tujuan akhir dari semua kebaikan yang dilakukan bukanlah untuk mendapatkan surga atau menghindari neraka semata. Itu adalah akibat, bukan tujuan utama. Tujuan tertinggi seorang pecinta adalah untuk meraih ridho dari Yang Maha Dicintai. Ia berbuat baik karena ia ingin melihat Tuhannya tersenyum. Kerinduan akan ridho inilah yang akan memurnikan niat dan meluruskan cara. Upaya menghindari keburukan tidak hanya terbatas pada perbuatan dan pikiran, tetapi juga merambah pada sesuatu yang seringkali dianggap sepele, apa yang masuk ke dalam tubuh. Rezeki yang dicari dan makanan yang dikonsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ruhani seorang hamba. Makanan yang berasal dari sumber yang haram atau syubhat ibarat bahan bakar kotor yang dimasukkan ke dalam mesin yang canggih. Ia akan merusak mesin itu dari dalam. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan cenderung mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan haram. Hati yang disirami oleh sumber yang tidak halal akan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Doa yang dipanjatkan oleh lisan yang terbiasa menyantap yang haram akan sulit untuk menembus langit. Inilah mengapa para wali sufi sangat menjaga kesucian makanan dan minuman mereka. Menjaga kesucian rezeki adalah bentuk nyata dari takwa. Ia menuntut kejujuran dalam berdagang, amanah dalam bekerja, dan kehati-hatian dalam menerima pemberian. Seorang hamba yang waspada akan bertanya pada dirinya sendiri sebelum menerima sesuap nasi, dari manakah ini datang? Dan bagaimana cara ia sampai kepadaku? Ia lebih memilih menahan lapar daripada harus memasukkan sesuatu yang akan mengeruhkan cermin hatinya. Kebiasaan-kebiasaan baik lainnya juga merupakan bagian dari menjaga diri. Membiasakan lisan untuk berzikir, membiasakan mata untuk membaca Al-Quran, membiasakan tangan untuk bersedekah. Semua ini akan membentuk sebuah ekosistem kebaikan di dalam diri. Kebiasaan baik akan melahirkan kebaikan lainnya, sebagaimana keburukan akan menarik keburukan lainnya. Sebagai seorang insan yang lemah, tergelincir ke dalam kesalahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada manusia yang maksum selain para nabi. Namun, yang membedakan seorang hamba yang dicintai Allah dengan yang dimurkainya bukanlah pada pernah atau tidaknya ia berbuat salah, melainkan pada kesediaannya untuk segera kembali setelah tersesat. Seni untuk kembali inilah yang disebut taubat. Allah, dengan rahmatnya yang tak terbatas, selalu membuka gerbang kepulangan bagi hambanya. Tidak peduli seberapa jauh ia telah tersesat, seberapa kelam masa lalunya, gerbang taubat selalu terbuka lebar menantinya. Namun, menunda-nunda taubat adalah salah satu tipu daya setan yang paling berbahaya. Ia membisikkan, nanti saja, masih ada waktu. Hingga akhirnya sang hamba tersesat begitu jauh di persimpangan jalan dan lupa arah untuk kembali. Taubat yang sejati, taubat nasuha, memiliki 3 syarat utama: menyesali perbuatan dosa di masa lalu, berhenti melakukannya saat ini, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya di masa depan. Penyesalan adalah api yang membakar kotoran dosa. Berhenti adalah bukti kesungguhan. Dan tekad adalah janji setia kepada Sang Maha Pengampun. Maka, setiap kali seorang hamba menyadari dirinya telah mengambil jalan yang salah, ia tidak boleh panik atau putus asa. Ia juga tidak boleh menunda. Ia harus segera memutar arah, berlari menuju gerbang taubat dengan hati yang hancur dan air mata penyesalan. Allah jauh lebih gembira dengan kembalinya seorang pendosa daripada kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir.
Setelah semua usaha untuk menjaga diri, menjauhi keburukan, dan meniti jalan kebaikan dilakukan, seorang hamba sampai pada stasiun makrifat yang tertinggi. Kesadaran bahwa segala usahanya itu pun sesungguhnya terjadi atas izin dan kekuatan dari Allah semata. Kemampuannya untuk menghindari maksiat dan ketaatannya dalam beribadah bukanlah karena kehebatan dirinya, melainkan murni karena rahmat dan pertolongannya. Disinilah letak pentingnya doa. Doa adalah pengakuan akan kelemahan diri dan pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Seorang hamba senantiasa menengadahkan tangan, memohon dengan kerendahan hati, "Wahai Tuhanku, janganlah Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun." Ia sadar, jika Allah melepaskan genggaman pertolongannya sekejap saja, ia pasti akan jatuh terjerembab ke dalam jurang kebinasaan. Inilah puncak dari perjalanan menghindari keburukan. Pasrah total, tawakul dan tafwid. Ia berusaha dengan segenap tenaga lahir dan batin, namun hatinya tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak pernah sombong dengan kebaikannya, karena ia tahu itu adalah pemberian. Ia juga tidak pernah putus asa dengan keburukannya, karena ia tahu pintu ampunannya lebih luas dari dosanya. Dalam kepasrahan inilah ia menemukan kedamaian sejati. Ia berjalan di dunia dengan kewaspadaan seorang pejuang, namun hatinya tenang laksana lautan dalam, karena ia tahu bahwa perjalanannya, setiap langkahnya, setiap belokannya, pada hakikatnya berada dalam genggaman kehendak dan kuasanya semata. Ia hanya bisa berdoa, berusaha, dan berharap agar senantiasa dibimbing di jalan lurus yang diridhonya, hingga tiba saatnya untuk pulang ke haribaannya.